Izin Kapten, sudah ditunggu Wadan di ruangan. Suara Pratu Bikar, Aju dan Wadan memecahkan lamunan Kapten Biru. Dalam hitungan detik Kapten Biru segera menukar celana jeans dan kaos berkerah abu-abu yang dikenakannya dengan seragam dinas kebanggaan. Oke, untuk sementara kamu aku lupakan. Kapten Biru menunjuk tas ransel yang ada di atas lemari, pakaian inventarisnya sambil tersenyum simpul. Kapten, semangat! Letu Abi mengepalkan tangannya memberikan semangat pada atasannya dari balik jendela barak bujangan saat Kapten Biru telah berada di pintu pagar yang terbuat dari bambu bercat hijau merah. Kapten Biru tersenyum dan membalas Letu Abimanyu dengan kepalan tangan pula. Langkah kaki laki-laki muda itu begitu berwibawa dan penuh pesona seperti biasanya. Meski terasa berat, dengan langkah pasti ia bergerak melewati jalanan aspal batalion menuju ruang kerja Wadanyon. 1 jam sudah berlalu, Kapten Biru masih berada dalam ruangan. Wajahnya tampak tegang. Kapten harus menerima sanksi atas tindakan yang Kapten lakukan semalam. Saya memutuskan untuk menugaskan Kapten Biru dan beberapa anggota lain untuk ikut PAM ke kerusuhan 1 minggu ini. Cuti istimewa bisa diambil setelah tugas ini selesai. Siap, Kapten Biru tak mampu menolak tugas dan tanggung jawab yang telah diberikan padanya. Pupus sudah harapannya dapat menggunakan waktu cuti istimewanya untuk mencari gadis cantik idamannya di negeri gingseng. Otaknya benar-benar ruwet. Bagaimana ia harus menghadapi ancaman ibu yang tak memberinya toleransi barang sedikit pun. Sepertinya ibu memang telah mengatur semuanya dengan baik, hingga tak ada celah baginya mempertahankan keinginan untuk menghindari acara pertunangan ini. Oh iya, selamat ya. Saya dengar dalam waktu dekat acara pertunangan Kapten Biru dan Letnan Satu Tika akan digelar. Wadanyon mengelurkan tangannya. Oh iya Dan, terima kasih. Tapi izin, itu hanya gosip Dan. Kapten Biru menyangkal informasi yang diterima komandannya. Oh ya? Tapi dengar langsung dari Letu Tika. Wadanyon yang bernama Pak Andreas itu tampak bingung. Itu perjodohan Dan, sementara ada gadis lain di... Kapten Biru menghentikan kalimatnya. Pak Andreas tersenyum sambil mengangguk-anggukkan kepalanya mengerti. Saya mulai paham, ada cinta sebelah tangan rupanya di sini, ucapnya sambil tersenyum. Kapten Biru hanya mampu menundukkan kepalanya. Kejar cintamu, jangan sampai kamu menyesalinya. Pak Andreas menatap Kapten Biru. Siap, jawab Kapten Biru. Dalam benaknya berkecamuk pertanyaan bagaimana cara ia dapat mengejar cintanya jika waktu yang dimilikinya tidak lebih dari 1 minggu sementara tugas PAM kerusuhan pun tepat 1 minggu. Desah Kapten Biru kesal pada dirinya sendiri. Laki-laki itu pulang ke barak dengan langkah gontai. Izinkan aku yang menggantikan tugas Kapten, pintah Letu Abi. Tidak, Letnan, ini tanggung jawabku. Tolak Kapten Biru tegas. Tapi Dokter Ganis, aku yakin masih akan ada jalan lainnya. Bagaimanapun caranya, aku harus keluar dari keadaan ini. Letnan Abimanyu menatap kagum pada atasannya yang telah dianggapnya sebagai saudaranya sendiri. Panas matahari membakar kulit, keringat mengalir deras di sekujur tubuh Kapten Biru. Ia mempercepat langkahnya menuju barak. Akhirnya tugas dadakan yang diterimanya berakhir hari ini, bertepatan dengan jatuh tempo perjanjiannya dan ibu. Sejak pagi ibu telah menelponnya puluhan kali. Kapten Biru enggan mengangkatnya. Tak ada keinginan untuk membahas masalah pertunangan yang sudah pasti harus digelar meski ia tak menyukainya itu. Pelan Kapten Biru mencopot baret hijau di kepalanya, menyusul dilepaskannya pula kopel besar di pinggang, dikaitkannya asal dipaku yang menancap di atas kepala, dipan tempat tidur, direbahkan tubuhnya yang masih bercucuran keringat di atas tempat tidur itu tanpa melepas sepatu di kaki. Kedua tangannya ke belakang digunakan sebagai penopang kepala. Lagi-lagi handphonenya bergetar. Kali ini Mas Arga yang memanggil setelah sebelumnya ibu, bapak, dan Mas Bayu yang bolak-balik menelpon. Tangan Kapten Biru tampak malas menekan tut seterima. Tapi ia sadar tak bisa terus begini. Ia harus menghadapi semuanya dengan berani. Halo, ucap Kapten Biru malas. Kamu dari mana saja deh? Ditelepon kok susah sekali. Serang Kang Mas yang memiliki jarak 5 tahun dengannya. Pada Argalah biasanya Kapten Biru berkeluh kesah sejak kecil. Arga selalu bersedia menjadi alibi Biru saat melakukan kesalahan dan berusaha menghindari kemarahan bapak. Aku baru pulang dari PAM, Mas. Oh gitu, pantas dari tadi pagi ditelepon gak diangkat. Ibu masuk rumah sakit, dadanya sesak lagi tadi pagi. Apa kamu bisa pulang? Tanya Mas Arga penuh harap. Ibu sakit, Mas? Ada rasa sesal di hati. Ia tak ingin terjadi apa-apa dengan ibunya. Iya, di rumah sakit. Cahaya Bunda. Sekarang pukul 11 tadi baru mau dirawat, tadinya bersikukuh nunggu kamu pulang. Besok aku mulai cuti, Mas. Selesai mendapat surat cuti aku akan langsung pulang. Tolong jaga ibu ya, Mas. Wah, ibu pasti senang banget dengarnya. Anak kesayangannya akan pulang. Mas Arga bersemangat.
Oke, kalau begitu, akan aku sampaikan ke ibu, sambungnya. Baik, Mas. Salam sama Mbak Amira dan anak-anak ya. Siap, Pak Komandan. Hati-hati juga di jalan. Kami menantimu. Klik. Sambungan telepon dimatikan. Kapten Biru menarik nafas panjang. Bayangannya kembali ke masa itu, masa di mana ia berada di tengah-tengah saudara laki-laki dan kedua orang tua yang selalu mengasihi mereka. Terlahir dalam keluarga ningrat yang masih memegang teguh adat budaya, membuat Biru tahu betul tata krama dan kepatuhan yang harus diperbuatnya pada orang tua terlebih ibu. Sejauh ini ia tak pernah mencoba melawan kehendak ibu, tapi permintaan ibu kali ini terasa begitu berat untuk dijalani. Mendengar keadaan ibu yang tak sehat begini, jiwa Kapten Biru menjadi luluh lantah. Ia tak mau penolakannya membuat alasan ibu untuk penyakit ibu menjadi lebih parah. Biarlah waktu yang akan menjawab. Kapten Biru menjamkan kedua matanya yang lelah. Saat ini ia ingin bertemu dengan Rengganis, meski hanya lewat mimpi. Udara pagi masih terasa membias di indera penciuman. Bau-bau rumput basah di lapangan apel cuti istimewa tak menghalangi langkah-langkah penuh semangat para prajurit yang akan mengambil surat jalan. Senyum kebahagiaan terpancar jelas di wajah mereka. Segala rencana indah telah tersusun rapi di memori. Keluarga, sanak, saudara, bahkan kekasih telah menanti mereka di satu tempat. Suara kelakar, tawa bahagia bergemuruh di sepanjang perjalanan pulang dari lapangan menuju barak bujangan. Perbincangan-perbincangan hangat mengalir dari mulut-mulut mereka dengan penuh semangat, namun tidak bagi Kapten Biru. Laki-laki itu hanya tersenyum beberapa kali menanggapi celoteh jenaka para anggota, sementara laki-laki tampan dengan tubuh atletis itu masih berkutat dengan pikirannya kalau sendirinya. Bayangan bagaimana ibu yang sedang sakit menyambutnya dengan permintaan untuk segera menikahi Tika, bagai beberapa sinetron yang sudah sempat ditontonnya membuat kepalanya menggeleng beberapa kali. Mau langsung pulang, Kapten? Tanya Letu Abi yang sedang sibuk mengepak barang-barang bawaannya ke dalam sebuah tas punggung besar berwarna hitam. Iya, ibuku sakit. Oh, saya berdoa semoga ibu Kapten segera sembuh. Amin, terima kasih ya. Kapten Biru menepuk pundak Abimanyu. Titip salam untuk kedua orang tuamu dan jangan lupa hati-hati di jalan. Siap, Kapten. Abimanyu berdiri dan memberi hormat pada atasannya. 3 jam Kapten Biru mengendarai motor besarnya bagai ahli topan ke anak jalanan. Laki-laki tampan itu dengan lihai menyalip beberapa kendaraan besar di depannya. Pikirannya kosong, kini ia hanya ingin cepat sampai di rumah sakit dan memastikan keadaan ibunya baik-baik saja. Bau obat menyengat sampai ke ubun-ubun kepala. Tanpa perlu bertanya, Kapten Biru dengan penuh percaya diri melangkah masuk menyusuri lorong demi lorong rumah sakit. Dahlia 1, gumamnya membaca papan keterangan yang terdapat di depan pintu sebuah kamar rawat inap VVIP. Klep, kenok pintu terbuka. 2 orang wanita serempak menoleh padanya. Ibu yang sedang terbaring lemah dengan rambut putihnya yang terurai panjang sedang asik berbincang dengan seorang wanita dengan seragam loreng lengkap plus baret hijau yang masih menempel di kepala. Biru, masuk, perintah ibu. Kaki Biru seakan menyatu dengan bumi tak dapat bergerak. Ia menghembuskan nafasnya dan berniat lari meninggalkan tempat itu secepatnya. Jangan lupa like, subscribe, tekan loncengnya, dan terima kasih sudah menonton.